Oke, selamat malam. Jadi kita bahas lagi soal ujian nasional tahun 2013 ya. Jadi kali ini kita akan menentukan persamaan grafik fungsi, gitu ya. Jadi kali ini kita akan menggunakan cara cepat saja ya dengan mengeliminasi opsi yang tidak mungkin untuk menjadi jawaban gitu ya. Sehingga kita bisa mempersempit nanti kemungkinannya antara jawaban ini atau jawaban ini gitu. Atau bahkan bisa langsung ketemu jawabannya hanya dengan menganalisis si grafiknya gitu ya. Oke, jadi bagian pertama yang perlu kita pahami adalah ini tuh grafik apa. Ya, jadi ini itu grafik apa? Itu dulu yang pertama. Oh, ini adalah grafik fungsi eksponen ya. Eksponen. Oke, kenapa grafik fungsi eksponen? Karena si grafiknya itu memotong si sumbu Y ya, memotong sumbu Y. Nah, kondisi seperti ini gitu ya di grafik fungsi eksponen itu juga ada dua kondisi ya. Jadi, nah si grafiknya bisa modelnya seperti ini, bisa juga yang sana gitu ya. Nah, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Oke. Nah, kondisi grafik kita kan seperti ini ya, mirip dengan ini. Lalu sekarang kita ingat bagaimana persamaan dari fungsi eksponen. Nah, persamaan fungsi eksponen, titik potongnya di 0,1 ini adalah Y sama dengan A pangkat X gitu ya. Jadi Y sama dengan A pangkat X. Oke, ini juga sama ya, Y sama dengan A pangkat X. Lalu apa yang membedakan antara yang kita sebut saja ini yang bagian kiri ya, kiri di kanan itu ya, posisinya gini ya. Nah, apa yang membedakan antara ini dengan ini gitu ya? Yang membedakan adalah basisnya. Jadi basisnya yang menjadi penentu. Nah, kalau seperti ini, nah maka si basis itu gitu ya, si A-nya dia itu terletak di antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi lebih dari 0 kurang dari 1. Atau ini biasanya kita sebut ini A-nya itu pecahan gitu ya. Nah, kalau yang ini, kalau yang bagian kanan ini gitu ya, A-nya itu lebih dari 1 gitu ya. Nah, jadi ini itu A-nya lebih dari 1, yang ini A-nya itu terletak di antara 0 dan 1. Nah, sudah. Kalau begitu kita sesuaikan dengan grafik yang kita miliki sekarang. Oh, modelnya itu seperti ini, gitu ya. Ini persamaannya berarti Y sama dengan A pangkat X. Lalu kita analisis. A-nya itu berarti letaknya itu antara 0 dan 1. Bilangan positif antara 0 dengan 1. Berarti pecahan ya. Sehingga sekarang kita bisa mengeliminasi opsi. Jadi yang E ini pasti salah. Kenapa pasti salah? Karena di sini A-nya sama dengan 2 gitu ya. Sedangkan si grafik itu harusnya yang ini, yang A-nya itu antara 0 dan 1. Ini juga pasti salah. Yang D, kenapa salah? Karena si A-nya nilainya negatif seperempat gitu ya. Nah, ini kan bukan negatif nih di sini ya. Kita fokus ke sini. Terus yang A juga salah ya. Yang mana lagi? Ini A salah ya. Kenapa salah? Karena A-nya itu sama dengan min seper 2. Oke, jadi kita bisa sudah mengeliminasi tiga opsi. Sehingga ini sudah mengerucut opsinya antara B atau C. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan yang mana opsinya? Nah, kemarin di video sebelumnya itu kita sudah bahas juga ya dengan cara kedua gitu ya. Kita tentukan, kita uji titik ya. Jadi kita punya koordinat titik itu yang pertama yang di sini ini adalah titik 0,1 gitu ya. Yang ini koordinat titik negatif seperdua koma 2. Yang ini koordinat titiknya adalah negatif 1,4. Nah, kita uji saja mana sih dari kedua persamaan antara B dengan C ini yang cocok untuk titik ini, atau titik ini mengakibatkan si persamaannya benar gitu ya. Nah, coba kita ke B dulu gitu ya. Kita ambil titik yang sederhana dulu, yang ini yang 0,1. Kalau kita ambil titik 0,1 untuk jawaban yang B gitu ya. Kalau kita ambil titik 0,1 kita bawa ke jawaban B gitu ya. Maka ini persamaannya jadi Y-nya kan 1 ya. 1 sama dengan seperdua pangkat 0. Berarti 1 sama dengan 1 ya. Berarti ini benar. Apakah titik berikutnya juga dia benar gitu ya? Coba kita ambil lagi titik yang ini aja supaya bulat ya. Bilangan bulatnya yang kita ambil koordinatnya. Negatif 1,4 gitu ya. Nah, kita coba lagi bawa ini ke opsi B.
Nah, benar nggak bahwa ini 4 ya? 4 sama dengan 1/2 pangkat negatif 1. Nah, di video-video sebelumnya kan kita sudah pahami ya, kalau ada pangkat negatif begini, ini tinggal dibalik aja di dalam ini gitu ya. Di dalam kurungnya. Jadi benar nggak ini 4 sama dengan gitu ya. Ini 2/1 pangkat 1 gitu ya, supaya pangkatnya positif. Benar nggak 4 sama dengan 2? Oh, ternyata 4 ini tidak sama dengan 2 gitu ya. Berarti jawaban yang B ini juga salah gitu ya. Berarti kita udah punya jawaban yang benar, yaitu yang C gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tunjukkan yang C-nya gitu ya? Nah, oke, kita tunjukkan yang C. Kita coba ambil koordinat yang sama ya dengan yang tadi ya. Kalau 0,1 gitu ya, 0,1 gitu. Kita bawa ke opsi C gitu ya. Ini kan berarti Y-nya 1 sama dengan gitu ya, 1/4 pangkat 0 ya. Berarti ini 1 sama dengan 1 gitu ya. Karena bilangan berpangkat 0, selain 0 itu nilainya adalah 1. Oke, berarti benar. Nah, gimana kalau negatif 1,4-nya? Gitu ya, benar nggak ini gitu ya? Ini kita bawa ke opsi C. Nah, sini aja ya. Saya tuliskan di bawah sini. Nah, Y-nya kan 4 kan ya. 4 sama dengan gitu ya, 1/4. Kan kita bilangnya 1/4 ya. 1/4 pangkat negatif 1. Oh, ini kan sama saja dengan berapa? 4/1 ya. 4/1 pangkat 1 gitu ya. Oh, berarti ini 4 sama dengan 4. Nah, gitu ya. Oh, berarti sudah benar, jawabannya adalah yang C. Oke, caranya seperti ini ya. Kalau mau menggunakan cara dasar itu ada di video sebelumnya juga ya, di pembahasan tahun 2019.